Tiada yang ada selainmu, yang selalu menjagaku, meski kadang tinggalkanmu. Aku hanyalah manusia yang mencari jalanmu, yang pasti kembali padamu. Jalanmu, aku ingin bersihkan jiwaku, terangilah dengan segala petunjuk jalanmu. Itu balasan buat orang yang nggak tanggung jawab kayak kamu. Tuh, banget. Banget lagi. Berapa kali lu nunggak? Hah? Berapa kali nunggak? Sudah cukup. Orang-orang macam ini nggak patut kamu manjakan terus. Ini obat buat ayahmu. Ibu ambilkan sesuai dosis yang tertulis di resep. Saya dikasih obat gratis sama dia. Tapi ternyata obat gratis itu obat palsu. Gak ada berkas yang menyatakan bahwa ayah Anda dirawat di rumah sakit ini. Mama kenapa? Ma, ini kan surat dari pengadilan, Ma. Berarti cewek kampung itu udah nuntut Mama ke kantor polisi. Lihat tuh, Ma. Lihat kan? Sekarang Mama kena batunya. Coba dari dulu Mama dengan kata aku sama Papa. Apa sih urusin gembel-gembel sialan itu, Ma? Mereka itu nggak tahu terima kasih. Kamu tenang, Ras. Mama yakin Amira tuh nggak bermaksud seperti ini. Dia pasti cuma diperalat sama orang-orang yang ada di belakang dia. Dia nggak punya maksud. Tapi, Ma, Mama udah diinjak-injak sama cewek kampung itu. Pokoknya, Reza akan kasih tahu masalah ini sama Papa. Biar Papa tahu apa yang terjadi sama Mama. Reza, tunggu, Res. Kamu jangan ngomong macam-macam sama Papa. Kamu nggak ngerti, Res. Maaf, Ma. Reza! Ini, Pak. Semua obat-obat sudah saya masukkan dalam mobil. Kamu bawa ke tempat yang paling aman. Saya nggak mau ada yang tahu mengenai ini. Bapak jangan khawatir. Saya berangkat sekarang, Pak. Ya. Hati-hati. Pak, coba lihat ini, Pak. Papa udah denger kan? Berita cewek kampung yang bernama Amira itu. Yang ngejelik-jelikin Mama soal obat palsu itu. Sudah Papa bilang berapa kali sama Mama kamu. Tapi dia nggak pernah mau dengar. Sekarang ini hasilnya. Aku juga dibilang sama Mama berkali-kali. Nggak usah berurusan sama gembel-gembel itu. Nih, lihat buktinya kan. Ini bikin sengsara Mama.
Oh, ternyata gadis itu dibantu sama Yayasan Yani. Yani, Oh, kamu nggak usah khawatir. Yani itu cuma penipu yang kerjanya cuma bisa memeras perusahaan besar seperti kita punya, Reza. Ya, begitulah dia menjalankan perusahaannya yang kecil itu. Ya, kamu tenang aja. Papa yang akan mengurus mereka. Nah, kamu tungguin Mama aja, ya. Amira. Kenapa wajahmu nak selalu ada di pikiranku? Aneh. Benar-benar aneh. Masuk. Permisi Bu, ini makanannya sudah datang. Siapa yang pesan makan? Mas Reza, Bu. Saya lagi nggak selera makan, nah. Tapi Bu, Mas Reza suruh saya untuk bawa makanan ini ke sini. Maaf Bu, Mas Reza udah wanti-wanti saya untuk memastikan kalau Ibu memakan makanan ini. Ibu makan ya? Ibu kan dari tadi siang belum makan. Iya, nanti saya makan. Mana mungkin ayahnya Amira menghilang? Sebenarnya ada apa di balik semua ini? Amira sepertinya anak yang jujur. Gak mungkin dia bohong kalau ayahnya dirawat di rumah sakit. Nih Mas. Itu dia cewek kampung yang gak tahu diri itu. Ngapain dia datang kemari ya? Dia benar-benar gak tahu malu apa? Kamu lebih baik tunggu di sini, Amira. Biar saya bicara di dalam sama Sandra. Iya, Bu. Males itu cewek kampung. Lo cewek kampung, ngapain lo datang lagi ke kantor nyokap gua? Lo tuh berterima kasih sama nyokap gua, karena nyokap gua udah nolongin lo. Bukannya berterima kasih, tapi udah ngancurin nama baik nyokap gua. Pakai pura-pura hilang bokap lo segala lagi, dan nuduh nyokap gua kasih obat palsu. Lo inget baik-baik ya, kelakuan lo itu udah ketahuan banget, tau nggak? Dan pastinya Ibu Sandra tidak akan mengakui pembunuhan yang sudah Ibu lakukan. Apa maksud Anda? Anda sudah membuang mayatnya kan, Ibu Sandra?
tidak boleh masuk. Saya ada urusan sama bos kamu. Jadi tolong jangan halangin saya. Tapi nggak bisa, Bu. Maaf. Hah, minggir. Ada apa ini? Ibu ini mau bertemu sama Bu Sandra. Ya, dan dia melarang saya. Kenapa, Bu? Apa ibu yang menyuruhnya? Ada yang mau dibicarakan sama saya? Ini soal ayahnya Amira. Silakan. Jangan ngomong sembarangan lo ya. Apa motif lo nuduh nyokap gua atas hilangnya bokap lo itu, ha? Bisa aja kan? Mama kamu itu pura-pura kelihatan baik dan mama kamu itu nggak pengen namanya jelek. Mama kamu udah nyulik ayahku. Dan sekarang dengan hal seperti ini aku yakin pasti semua orang anggap kalau aku ini pembohong. Emang iya kan? Iya kan? Jangan mentang-mentang aku orang miskin, kamu bisa seenak-enaknya aja sama aku. Enggak, ini nggak bakalan terjadi. Aku bakalan tetap nunggu kabar dari mama kamu karena aku yakin pasti mama kamu tahu di mana ayahku. Cukup. Gua nggak mau denger lagi cerita bokap lo itu. Gue tahu, kedatangan lo ke sini kan cuma keegoisan lo dan lo haus ke popularitas. Hah? Supaya lo mau jatuhin nama nyokap gua, nama baik nyokap gua, iya kan? Ngomong aja deh. Aku nggak nyangka. Baru kali ini aku ketemu sama manusia serendah kamu. Maaf, aku nggak mau punya urusan sama kamu. Maaf, Bu Yani. Maksud Anda apa? Jangan pura-pura ya. Anda kan yang sudah memberikan obat palsu kepada Amira. Sehingga mengakibatkan ayahnya meninggal. Meninggal? Anda ini ngomong apa sih? Jangan pura-pura, Ibu Sandra. Semua orang sudah tahu tentang reputasi Anda sebagai pemilik yayasan yang mengedarkan obat-obatan palsu. Cukup! Anda perlu tahu bahwa saya tidak pernah mengedarkan obat-obat palsu. Obat yang saya berikan pada Amira adalah obat asli. Kedua, Anda sudah memfitnah saya. Saya tidak pernah mengedarkan obat-obat palsu kepada siapapun. Lalu kenapa ada kejadian semacam ini? Kenapa ada perempuan yang bernama Amira yang bersikeras mengatakan kalau ayahnya diracun oleh obat yang diberikan oleh Anda? Apa dengan Ibu Sandra memberikan obat palsu kepada perempuan malang seperti Amira itu membuat Ibu terlihat seperti wanita yang murah hati? Saya sudah bisa melihat kebusukan Anda dari awal. Saya tidak pernah. Terpikir pun tidak pernah untuk membuat kejahatan kepada orang lain. Rupanya Ibu Sandra sedang membela diri. Dan pastinya Ibu Sandra tidak akan mengakui pembunuhan yang sudah Ibu lakukan. Dan Ibu pastinya sudah membuang bukti-buktinya. Apa maksud Anda? Anda sudah membuang mayatnya kan Ibu Sandra? Bu Sandra sudah membunuh ayah, lalu membuang mayatnya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, apa itu benar? Hei orang kampung, lo pikir sekarang lo ada di sawah apa? Seenaknya lo kesini. Ayah nggak mungkin meninggal. Ayah nggak mungkin meninggal. Gue peringatin lo sekali lagi. Gue minta lo gak usah datang ke kantor nyokap gue lagi. Dan gue minta lo pergi sekarang. Pergi! Dasar pembunuh. Cukup! Kamu sudah keterlaluan sama mama saya. Rupanya kamu mau membela ibu kamu. Atau jangan-jangan kamu juga terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Saya bilang cukup! Cukup! Saya minta Anda dan perempuan kamu itu keluar dari sini! Keluar! Kalian pembunuh. Kalian pembunuh ayah saya. Sudah, Amira. Sudah, kita pergi dari sini. Ma, berani-beraninya perempuan kampung itu nyebut kita pembunuh, Ma. Sudahlah, Res. Mereka tuh cuma salah paham. Mama kok jadi belain mereka sih, Ma? Tadi Mama baru dengar kan kalau kita disebut seorang pembunuh. Ini lewatan banget sih, Ma. Mama tetap yakin Amira tidak bermaksud menuduh Mama, Res.
Reza tunggu. Reza! Bu, tolong ibu bilang sama aku, apa ayah udah meninggal? Tolong jawab pertanyaan aku, Bu. Apa ayah udah meninggal? Ayah, aku nggak tahu apa yang harus aku lakuin sekarang. Aku nggak tahu apa aku bisa ngejalanin hidup. Aku nggak punya siapa-siapa lagi selain ayah. Ya Allah, kenapa begitu cepat aku kehilangan ayah? Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Sudahlah Amira. Biar bagaimanapun juga, hidup dan mati seseorang ada di tangan Allah. Kita harus bisa menerimanya dengan ikhlas. Reza tunggu, tunggu. Enggak, Ma. Dia tuh harus dikasih pelajaran, Ma. Sabar, Reza, sabar. Kamu jangan bertindak gegabah. Reza nggak bisa sabar, Ma. Dia tuh harus dikasih pelajaran. Dengar kata Mama. Dasar pembunuh! Ma, bangun, Ma. Ma bangun. Ma, Sapam! Sapam! Ya, Pak. Pak, tolong usir mereka, Pak. Dan jangan biarkan mereka kesini lagi. Cepat! Siap, Pak. Kalian dengar nggak apa kata bos saya? Hah? Ini pantas diterima sama orang kayak dia. Saya mohon, Pak. Kok pakai diborgol segala, Pak? Pak. Amira, udah dong, kamu jangan sedih terus. Gimana aku nggak sedih, Bu? Kalau aku dapat kabar, kemungkinan besar ayahku udah meninggal. Aku nggak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Aku nggak tahu gimana caranya harus ngejalanin hidup ini. Nggak harusnya kamu nerima nasib kayak gini, Mir. Kamu tenang aja ya. Ibu pasti akan terus cari keberadaan bapak kamu. Dan saya juga akan membuat Sandra membayar semua yang sudah dilakukan terhadap kamu dan juga bapak kamu. Ternyata kalian kumpul di sini. Hai, Om. Pak? Loh, Mama kenapa nih? Aduh, please deh Pak. Papa nggak usah tanya-tanya lagi soal ini. Ada yang lempar batu ke Mama. Siapa yang berani ngelempar batu? Bukan siapa-siapa. Mama masih ingat, Kay? Cewek yang bernama Amira. Yang nuduh Mama ngasih obat palsu buat ayahnya. Iya. Apa tahu? Kenapa? Itu yang lempar. Res, Ma, itu kenyataan kan, Ma? Pa, Mama tuh selalu bela tuh anak kampung itu. Ini nih. Ini yang selalu saya khawatirkan selama ini. Mama sosok perhatian sama fakir miskin. Tapi apa balasan mereka sekarang? Mama ini kan cuma berbuat baik, Pak. Nah, itu hasil maksud baik kamu. Masalah kamu itu bukan cuma perempuan kampung yang nuntut tanggung jawab soal ayahnya. Tapi juga masalah reputasi kamu. Karena obat palsu itu kamu berikan sama perempuan itu. Kamu yakin benar kasih obat waktu itu? Yakin? Obatnya aja baru aja datang.
ya pasti aja terjamin dong, Pak. Tapi siapa sangka obat itu malah jadi malapetaka. Ya, lalu dari mana kamu dapat obat itu? Dari gudang. Jadi benar dugaanku. Obat-obat yang diberikan Sandra pada anak itu adalah obat-obat palsu selundupanku. Gawat. Ini benar-benar gawat. Halo, Freddy. Apa semua sudah diamankan? Bagus. Kita aman. Ada apa, Pak? Itu, Bu. Ada polisi mau memeriksa kantor kita, Bu. Polisi? Iya, Bu. Saya temui mereka deh. Selamat malam, Bu. Malam. Boleh saya lihat surat tugasnya, Pak? Silakan. Maaf Ibu Sandra, sesuai dengan surat tugas, kami harus membawa Ibu Sandra ke kantor polisi untuk diinterogasi. Pak, mama saya mau dibawa kemana? Pak, tolong Pak, jangan bawa mama saya, Pak. Saya mohon, Pak. Kok pakai diborgol segala, Pak? Pak. Ma! Astagfirullahaladzim. Aku yakin ayah pasti masih hidup. Ya Allah, di mana ayah? Apa ayah masih ada di rumah sakit itu? Ya Allah. Ya Allah. Tolong dengar doaku ya Allah. Tolong lindungi ayah dimanapun ia berada saat ini. Allah. Amira, Iya, Bu. kita harus cepat-cepat ke kantor polisi sekarang. Emangnya ada apa, Bu? Sandra sudah berhasil ditangkap oleh polisi. Jadi kita ke sana untuk dimintai keterangan. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Bagaimana dengan istri saya? Saya sudah pastikan, Pak, kalau Bu Sandra sebentar lagi bisa bebas. Karena mereka tidak mempunyai bukti yang cukup kuat. Dan obat-obatan yang diperiksa di kantor Bu Sandra, semuanya asli, Pak. Begitu juga yang ada di rumah Bapak, semuanya bersih. Yang masalah di gudang. Di gudang juga, Pak. Semuanya bersih. Amira, Saya sangat senang sekali ngeliat Ibu Sandra ada di sini. Karena menurut saya manusia yang nggak punya perasaan seperti Ibu Sandra sangat pantas ada di sini.
Kayaknya Pak Johan cukup pengertian. Dan saya tidak sanggup lagi membantu kamu menemukan ayah kamu. Pakai aja uang itu buat ngurusin yayasan ibu. Foto-foto ayah sekarang hancur. Satu-satunya foto yang aku punya. Cuma kangen sama pacar saya sendiri. Kalau itu alasannya, saya nggak akan bilang.